Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Apa resiko jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Tentu, apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Namun, jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi tadi, anak tersebut akan memiliki resiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang dapat dari imunisasi. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, orang dewasa atau lansia yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai jadwal serta mengabaikan protokol kesehatan, maka akan menjadi rentan tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19. Siapakah sasaran penerima vaksinasi COVID-19? Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization) atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di mana tempat pelayanan vaksinasi COVID-19? Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau milik masyarakat atau swasta yang memenuhi persyaratan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Dinas Kesehatan di kabupaten atau kota dan puskesmas juga dapat membuat pos pelayanan vaksinasi COVID-19. Dianjurkan agar setiap sasaran mencari informasi terlebih dahulu terkait jadwal layanan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan vaksinasi. Siapa yang melakukan vaksinasi COVID-19? Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR. Siapa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19?
Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19. Antara lain, 1. Orang yang sedang demam dengan suhu 37,5 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua yaitu orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah lebih dari 180/110 mmHg. Yang ketiga yaitu orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya atau vaksinasi dosis 1, maka tidak dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Yang keempat yaitu orang yang sedang hamil, ditunda sampai melahirkan. Yang kelima, orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma dan lupus. Vaksinasi ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Yang keenam yaitu orang yang sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Vaksinasi ditunda dan dirujuk. Yang ketujuh yaitu orang yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Vaksinasi ditunda dan dirujuk. Yang kedelapan, orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak. Vaksinasi ditunda dan dirujuk. Yang kesembilan yaitu lansia yang dalam pemeriksaannya sesuai format screening menjawab lebih dari 3 pertanyaan dengan jawaban ya. Yang ke-10 yaitu orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya, maka vaksin tidak dapat diberikan. Apakah orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 boleh diberikan vaksin? Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksinasi tidak perlu diulang. Tetap diberikan dosis kedua dengan interval yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Apakah seseorang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum vaksinasi? Meskipun tidak diwajibkan, sasaran dapat memeriksakan terlebih dahulu kondisi kesehatannya sebelum datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Di tempat pelayanan vaksinasi juga akan dilakukan screening atau penapisan sebelum vaksinasi, yaitu berupa pemeriksaan fisik meliputi cek suhu tubuh dan tekanan darah serta penggalian informasi status kesehatan sasaran melalui pertanyaan standar yang akan diajukan petugas kesehatan. Vaksin COVID-19 bisa diberikan bersama vaksin lain. Namun karena vaksin COVID-19 adalah jenis vaksin baru, maka sebaiknya diberikan dengan jeda 28 hari atau 1 bulan dengan vaksin lainnya. Bagaimana jika vaksinasi COVID-19 diberikan kepada seseorang yang sedang berpuasa? Apakah tetap aman? Puasa bukan merupakan kondisi kontraindikasi pemberian vaksin COVID-19, sehingga vaksin COVID-19 tetap aman untuk diberikan kepada seseorang yang sedang berpuasa. Bagaimana dengan seseorang yang tidak tahu dirinya terkonfirmasi COVID-19 tetapi terlanjur divaksinasi? Apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala klinik yang dicurigai atau dalam kondisi sehat lalu diberikan vaksin COVID-19, secara medis tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan perilaku 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 itu dipastikan aman?
Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use of Authorization dari BPOM. Apakah ada efek samping dari vaksinasi? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek seperti demam dan nyeri otot atau kemerahan pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dapat dilaporkan kepada Fasiankes, tempat pemberian vaksinasi. Kemudian akan ditinjak lanjuti oleh focal point yang ada di masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI yang ada di setiap daerah maupun nasional. Pesan ini disampaikan oleh kelompok KKN Daring 27.